Hai semuanya, Assalamualaikum. Gak kerasa udah bulan Oktober ya teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku akan sharing budgeting bulan Oktober 2021. Tapi sebelum itu kita akan evaluasi dulu ya budget bulan kemarin, bulan September seperti apa. Jadi biasanya memang di setiap tanggal 30 atau tinggal 31 aku tuh udah siap-siap buat bikin budget bulan depannya gitu loh teman-teman. Karena biasanya di tanggal 1 atau tanggal 2 aku udah berangkat belanja bulanan gitu teman-teman. Jadi selalu aku usahakan sebelum belanja bulanan itu semua budgetnya udah beres. Mungkin kalau belum terbiasa tuh menganggap budgeting kayak gini tuh ribet banget ya teman-teman. Tapi setelah dijalani rasanya tuh biasa aja ya, kayak bagian dari kegiatan kita sehari-hari gitu loh. Nggak jadi beban, nggak ngerasa ribet juga karena memang merasa ini udah jadi bagian dari aktivitas kita. Jadi kalau memang mau mulai bikin budgeting kayak gini, ya udah mulai aja dulu gitu ya. Gak perlu banyak dipikir dulu, ribet lah atau gimana lah. Nanti kedepannya tuh pasti ngalir gitu aja kok. Sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang telaten atau rajin, tapi buktinya juga sekarang masih bisa budgeting kayak gini. Jadi semangat ya teman-teman. Dan ini langsung aja ya kita masuk evaluasi budget bulan September 2021. Bulan ini tuh sebenarnya aku lumayan struggling ya teman-teman. Jadi tuh udah was-was karena memang hampir semuanya tuh rasanya mau over budget gitu. Nggak seperti biasanya, jadi nggak on track gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia, pasti ada masanya tuh kita hilaf gitu loh teman-teman. Ya udah, yang penting semangat terus diperbaiki bulan-bulan depannya. Dan langsung aja, ini untuk kategori food terpakai Rp1.221.000. Dan untuk groceries atau belanja bulanannya over budget ya teman-teman. Dari budget yang seharusnya Rp500.000, terpakai Rp526.000. Untuk snacks juga over budget tapi cuma Rp5.000. Selanjutnya susu dari budget yang Rp400.000 hanya terpakai Rp322.500. Selanjutnya untuk budget health, dari budget Rp350.000 terpakai Rp308.000. Dan untuk makan di luar, of course tentunya habis ya teman-teman, gak ada sisa. Dan untuk fun, ini terpakai Rp229.000 dari budget Rp300.000. Dan untuk budget unexpected atau dana tak terduga, ini habis ya teman-teman Rp200.000. Selanjutnya kita hitung selisihnya untuk mengetahui sisa budget bulan ini. Berapa ya sisanya? Evaluasi seperti ini tuh menurutku penting banget ya teman-teman, karena kita bisa tahu apakah kita bisa menggunakan uang sesuai budgetnya, apakah kita sudah disiplin, dan bisa juga untuk mengevaluasi apakah budget yang sudah kita buat ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk masing-masing budget ini memang setiap bulannya bisa kita sesuaikan gitu ya teman-teman, sesuai kebutuhan kita. Ini aku langsung hitung-hitung aja selisih dari budget dan aktual yang sudah terpakai. Dan ini setelah aku total semua, ternyata bulan ini ada sisa uang Rp188.500. Alhamdulillah, memang sih nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Masih bagus banget ini budgetnya ada sisanya ya teman-teman.
Uang sisa budgeting seperti ini biasanya aku simpan di satu dompet terpisah gitu teman-teman. Dan aku anggap sebagai uang kaget aja kalau ada kebutuhan mendadak. Atau bisa juga kita tambahkan ke dana sinking fund agar target kita lebih cepat tercapai. Tapi kalau aku lebih prefer pakai cara seperti ini teman-teman. Jadi nanti di akhir tahun baru aku ambil semuanya dan aku tambahkan di tabungan utama. Selanjutnya, yuk kita langsung masuk ke budgeting bulan Oktober 2021. Gimana nih teman-teman, udah pada gajian kan? Ada yang gajian di akhir bulan, ada juga yang gajian di awal bulan. Udah bikin budgeting belum? Atau masih males? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ibu rumah tangga itu nggak semuanya tahu tentang ekonomi, nggak semuanya juga kuliah ekonomi. Aku juga pun nggak ada background ekonomi ya teman-teman, tapi begitu menikah, kita tuh dituntut untuk bisa mengatur keuangan, biar cukup sebulan gitu loh teman-teman. Jadi menurutku sharing-sharing kayak gini tuh perlu banget ya, karena menurutku kita tuh butuh gambaran nyata gitu loh, dari gaji sekian harus dibagi berapa per budgetnya, per pos-posnya kayak gitu. Dan di sini intinya aku juga ingin sharing hal-hal yang menurut aku bermanfaat teman-teman. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Amin. Dan ini seperti biasa untuk giving dan saving aku skip ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke kategori living. Untuk mempermudah evaluasi, jadi kita sekalian buat tabelnya ya teman-teman. Untuk kolom pertama kita beri nama budget, kolom kedua kita beri nama aktual, dan kolom ketiga kita beri nama selisih. Untuk budgetnya sendiri sebenarnya nggak banyak berubah ya teman-teman. Ini langsung aja kita masuk ke fixed cost. Yang pertama ada biaya kontrakan, jumlahnya Rp1.300.000. Jadi untuk kontrakan di Papua ini memang dibayarkan per bulan ya teman-teman, bukan per tahun. Dulu di tahun pertama aku tinggal di kontrakan ini, untuk biayanya tuh sebenarnya diminta per tahun gitu loh teman-teman. Tapi tiba-tiba kebijakannya tuh berubah, jadi mereka mintanya dibayar per bulan aja dan harganya pun turun teman-teman. Dari yang sebelumnya per bulannya Rp1.500.000 menjadi Rp1.300.000. Sebenarnya tuh ini ngagetin ya, karena di mana-mana tuh namanya kontrakan harganya tiap tahun tuh pasti naik, tapi di sini malah turun. Ya rezeki sih ya, alhamdulillah. Lanjut, untuk biaya listrik per bulannya Rp300.000. Untuk internet dan pulsa per bulannya Rp400.000. Jadi ini tuh termasuk biaya IndiHome dan juga biaya beli pulsa di HP itu loh teman-teman. Untuk 2 HP totalnya cuma Rp400.000. Untuk biaya berlangganan IndiHome sebenarnya per bulannya tuh sekitar 500 ribuan, tapi karena ini ditanggung beberapa orang yang tinggal di sini, jadi per keluarga itu cuma bayar 100 ribuan gitu, dan sisanya yang 300 ribu itu buat beli pulsa, aku dan suami gitu. Selanjutnya biaya LPG dan galon Rp200.000, dan untuk transportnya per bulannya cuma Rp100.000. Sekarang kita masuk ke variable cost. Yang pertama ada groceries. Budgetnya masih sama Rp500.000. Jadi ini tuh biaya bulanan gitu loh teman-teman, buat beli bahan makanan kering atau kebutuhan bulanan rumah tangga, misalnya buat pembersih, deterjen, pewangi kayak gitu. Selanjutnya ada kategori food. Di sini budgetnya Rp1.250.000. Biasanya dalam 1 bulan aku belanja mingguan sebanyak 5 kali, jadi belanjanya per 6 hari itu loh teman-teman.
Dan per 6 hari itu budgetnya Rp250.000. Selanjutnya ada budget untuk snacks, per bulannya Rp500.000. Jadi untuk budget snack ini biasanya lebih banyak digunakan untuk membeli buah dan kue-kue gitu ya teman-teman. Karena memang sengaja di rumah nggak aku biasakan untuk stok banyak snacks gitu, atau ciki-ciki gitu maksudnya. Selanjutnya ada budget susu, ini Rp400.000. Jadi anak aku tuh udah nggak mau minum susu formula yang bubuk itu, dia sukanya minum susu UHT coklat. Dan biasanya dalam 1 bulan butuh sekitar 3 atau 4 kardus susu UHT coklat itu teman-teman. Selanjutnya ada budget health, per bulannya Rp350.000. Jadi budget health ini adalah budget yang baru ya teman-teman, sebelumnya tuh nggak ada, tapi karena sekarang kita memang hidup di masa pandemi, hidup berdampingan dengan COVID, jadi otomatis kita tuh perlu banget menyisihkan sebagian uang kita untuk memenuhi kebutuhan kesehatan gitu. Kalau kalian sudah menyisihkan budget khusus buat kesehatan gitu belum? Boleh sharingnya ya di kolom komentar. Selanjutnya ada budget makan di luar Rp500.000 per bulan. Menurutku budget ini tuh juga penting banget untuk menjaga ibu-ibu tuh tetap waras gitu ya teman-teman. Karena jujur kalau tiap hari masak tuh kadang sumpek banget. Pasti akan ada hari kita tuh males masak dan pengen beli aja, jadi terima beres gitu. Apalagi kalau punya anak, kadang tuh anak nggak selalu nurut ya teman-teman. Pasti ada hari mereka tuh rewel, nggak mau ditinggal, dan itu adalah saatnya kita beli makan aja di luar. Lanjut, budget untuk fun Rp300.000 per bulan, dan untuk unexpected atau biaya tak terduga Rp200.000 per bulan. Dan ini sudah selesai semua, total budget per bulan Oktober 2021 adalah Rp6.300.000. Sekarang lanjut, kita update sinking fund. Yang pertama ada sinking fund kurban, dan yang kedua ada sinking fund kado suami, masing-masing Rp200.000. Jadi, aku memang tidak menyimpan uang cash ya teman-teman. Semua uang termasuk sinking fund dan semua budget yang sudah aku tuliskan tadi, uangnya tetap di rekening. Dan selain di buku ini, aku juga mencatat semuanya secara lebih detail di aplikasi keuangan yang aku pakai, namanya Moneyfy teman-teman. Aplikasi ini bagus banget, pokoknya aku cocok banget sama aplikasi ini. Dan kalau ada temen yang minta rekomendasi aplikasi keuangan, aku pasti sangat merekomendasikan ini. Pokoknya ini bagus banget lah teman-teman, kalian coba ya. Jadi ini aku sambil masukkan budget yang sudah ditulis di buku tadi ke dalam aplikasi keuangan. Untuk lebih detailnya pembahasan tentang aplikasi ini, kalian bisa cek video sebelumnya ya, bisa klik link di atas. Dan akhirnya aku udah selesai memasukkan semua budgetnya ke aplikasi keuangan. Alhamdulillah budget plan untuk bulan ini sudah beres. Kalian semangat juga ya teman-teman bikin budgetnya, entah itu dengan uang cash atau dengan aplikasi keuangan. Terima kasih sudah selalu support aku dan menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.